Perkenalkan, nama saya Agatha Getan. Saya mahasiswa PPG Angkatan 2 dari Universitas Hamsanwadi dengan nomor peserta 200153464668. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Baik. Ulang lagi. Selamat pagi anak-anak. Selalu semangat pagi. Apa kabar kalian semua? Baik. Baik, sebelum mulai kegiatan kita hari ini, anak-anak silakan berdiri, rapikan dulu pakaian, baju, duduk. Sudah? Baik, sebelum pembelajaran kita hari ini kita mulai, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, sebelumnya mari kita awali dengan doa. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siap berdoa. Siap. Marilah kita berdoa dalam Steph, silakan duduk. Baik, ini hari siapa yang tidak hadir? hadir semua. Oke, berarti semua dalam keadaan sehat-sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak masih tetap dalam keadaan sehat. Karena itu kita harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Baik, supaya kita semangat dalam pelajaran kita hari ini, coba anak-anak berdiri, silakan berdiri, kita nyanyi terlebih dahulu. Mas PPK, sama-sama. Gerakan 1, 2, 3. Gerakan Nasional Revolusi Mental. Religius hidup nasionalis jiwanya, integritas dari tujuannya. Mandiri hidup, bergotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Ayo Ibu, Iya, bagian tumbuh-tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, biji. iya hebat. Tepuk tangan dulu. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari tubuh tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Serta mempunyai fungsinya masing-masing. Siapa yang masih ingat fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu? Iya. Sebagai tempat fotosintesis. Iya. Nah, daun sebagai tempat fotosintesis. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari tubuh tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, manusia dan hewan di lingkungan rumahku. Pembelajaran dengan tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks pada PowerPoint, siswa mampu menganalisis pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang dalam memanfaatkan tumbuhan. Yang kedua, setelah menganalisis pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban, siswa mampu merencanakan kewajiban untuk memelihara tanaman
tanaman secara terperinci. Yang ketiga, siswa mampu mengelompokkan daftar pertanyaan menurut ciri-ciri pertanyaan yang baik. Dan yang terakhir, setelah mengelompokkan daftar pertanyaan, siswa mampu melaporkan hasil wawancara dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dengan materi pokok yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Yang kedua, pertanyaan wawancara yang baik. Baik. Sekarang anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di tayangan itu. Ada 2 gambar itu. Sebelum itu Ibu Guru tanya dulu. Anak-anak punya tanaman kan tidak di rumah? Punya. Ya. Coba sekarang memperhatikan. Di slide itu ada 2 tanaman, 2 tumbuhan. Bagaimana? Coba tumbuhan yang pertama atau gambar yang pertama. Tumbuhan yang segar. Iya, tumbuhan yang segar. Selain itu, siapa lagi? Siapa lagi? Bagaimana gambar yang pertama tadi? Kamu lihat gambar ini? Ya. Gambar 1 menunjukkan tentang pohon yang subur karena dirawat dengan cara menyiram dan memberi pupuk seperlunya. Iya, tepuk tangan dulu. Ya. Nah, gambar yang pertama itu ada gambar pohon yang rindang dengan buahnya yang lebat. Mengapa pohon itu rindang dengan buahnya yang lebat? Karena selalu disiram dan dibersihkan serta diberi pupuk. Baik, sekarang gambar yang kedua. Coba perhatikan. Ya, siapa bisa menjelaskan gambar yang kedua? Siapa bisa menjelaskan gambar yang kedua? Coba. Lihat di gambar baru dijelaskan. Virgin, silakan. Mengapa dia layu tanaman itu? Coba sekali lagi suara keras sedikit. Coba jelaskan gambar yang kedua. Iya, tanaman itu layu karena tidak dirawat. Nah, bagaimana cara kamu merawat tanaman itu? Merawat tanaman di rumah itu bagaimana caranya? Dengan cara menanam tanaman baru, merawat tumbuhan dengan memberi pupuk dan air seperlunya, membersihkan tanaman dari bunga atau rumput liar. Iya, hebat. Tepuk tangan dulu. Merawat tanaman itu dengan memberi pupuk, menyiram, membersihkan tanaman itu dari rumput liar. Kalau tanaman itu tidak dirawat, apa yang akan terjadi? Tanaman akan layu dan mati. Iya, tanaman akan layu dan mati. Sekarang silakan masing-masing baca bacaan di papan. Di slide.
bacaan yang kamu baca tadi menceritakan tentang apa itu? Lani dan adiknya. Iya, Lani dan adiknya. Lani dan adiknya itu mereka dua buat apa? Menanam tanaman. Ya, menanam tanaman. Terus Menyiram. baik, guru minta coba angkat tangan dulu baru jawab. Yang lain gak, jangan sapa terus dari tadi. Coba. Kamu Lani tadi dia mempunyai tanaman. Setiap hari dia apa? Menyiram tanaman itu. Terus tanaman itu tumbuh dengan subur. Sedangkan adiknya juga mempunyai tanaman, tetapi dia tidak menyiram sehingga tanaman itu layu, tumbuh tidak subur dan layu. Coba ulang sekali lagi seperti yang guru jelaskan. Bagaimana isi dari bacaan tadi? Romana. Sepuluh ini dulu. Lani bagaimana? Adiknya bagaimana? Lani merawat tanamannya dengan memberi pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Iya. Terus? Adik Lani sering juga mempunyai tanaman. Dia sering lupa menyiram tanaman. Tanamannya layu dan mati. Iya, tepuk tangan dulu. Bacaan itu tentang Lani dan adiknya. Lani menanam tanaman. Setelah dia menanam, dia menyiram sehingga tanaman itu tumbuh dengan subur. Sedangkan adiknya juga mempunyai tanaman. Tetapi setelah dia tanam, dia tidak menyiram, tanaman itu akan apa? Layu karena tidak disiram. Baik. Setelah kamu membaca bacaan itu, baik. Manusia itu membutuhkan tanaman untuk hidup. Manusia memerlukan tumbuhan untuk apa? Hidup. Jadi setiap orang itu mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain mempunyai hak terhadap tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia juga mempunyai kewajiban untuk merawat tanaman. Bagaimana kewajiban untuk merawat tanaman? Siapa bisa menjelaskan kewajiban untuk merawat tanaman? Yaitu yang pertama, kewajiban kita untuk merawat tanaman. Yang pertama, ya silakan. Merawat tanaman dengan baik, yaitu menyiram dan memberi pupuk. Iya, selain itu, yang kedua, Membersihkan tanaman dari bunga atau tanaman pengganggu. iya, yang ketiga, Romana silakan. Tanam kembali tumbuhan baru atau reboisasi. Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Itulah kewajiban kita terhadap tanaman, yaitu dengan yang pertama, kewajiban kita terhadap tanaman itu yang pertama Menyiram dan memberi pupuk. Membersihkan tanaman dari gulma atau tanaman pengganggu. Menanam kembali tumbuhan baru atau reboisasi. ya menanam kembali tumbuhan yang baru. Itulah kewajiban kita. Setelah kita melakukan kewajiban, baru kita memperoleh hak kita atau kita menuntut hak kita. Apa hak kita terhadap tumbuhan setelah kita melakukan kewajiban? Apa hak kita? Coba siapa bisa jelaskan ya? Menjadi dari sebab. Iya, hebat. Tepuk tangan dulu. Selain itu,
memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Selain itu, apa lagi? Ya, silakan Cindy. Memperoleh air bersih dan sehat yang disediakan oleh alam. Iya, hebat. Tepuk tangan. Memperoleh air bersih yang disediakan oleh alam. Ya, itulah hak kita. Hak kita mendapat menghirup udara yang segar. Terus itu kita juga memerlukan tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang ketiga, kita akan memperoleh air bersih. Baik. Setelah kita belajar tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tanaman, baik, sekarang kita bentuk kelompok untuk mengerjakan KPD. Baca dulu petunjuk yang ada di dalam pertanyaan itu. Ini yang dikerjakan ikut langkah-langkahnya. Tulis ikut langkah-langkah, baca dulu langkah-langkah pengerjaan. Ya, silakan masing-masing kelompok untuk maju melaporkan hasil diskusi. Nanti teman-teman lain bisa bertanya. Baik. Yang lain perhatikan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ulang. Selamat pagi teman. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semua. Saya akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, sebutkan 3 kewajiban yang dilakukan Lani dalam merawat tanamannya. 1. Menyiram tanaman setiap hari. Yang kedua, memberi pupuk secara berkala. Yang ketiga, membersihkan rumput liar di sekitar tumbuhan. Yang kedua, sebutkan 3 hak yang dimiliki Lani terhadap tanamannya. Menikmati tumbuhan yang indah, lingkungan terasa sejuk, menikmati udara terasa segar. Bagaimanakah menurutmu tindakan adik Lani terhadap tanaman yang dimilikinya? Adik Lani tidak mempunyai kewajiban memelihara tanamannya. Dia tidak menyiram dan memberi pupuk. Apakah akibatnya apabila tanaman adik Lani tidak dirawat dengan baik? Tanaman tidak akan hidup. Jika kamu memiliki tanaman, bagaimana caramu dalam merawat tanaman tersebut? Caranya dengan menyiram, memberi pupuk, dan membersihkan rumput liar dari tanaman. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu. Ada yang menanggapi dari jawaban tadi? Oke, kalau tidak ada,
silakan kembali ke tempat duduk. Kelompok berikut. Lia, bangun. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Lia. Saya akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Sebutkan 3 kewajiban yang dilakukan Manis dalam merawat tanaman. Ini rata-ratanya memberi pupuk, membersihkan rumput liar. 2. Sebutkan 3 hal yang dimiliki Manis terhadap tanaman. Mendapatkan udara segar, lingkungan yang sehat, memperoleh makanan. 3. Bagaimana menurutmu tindakan adik-adik terhadap tanaman yang dimiliki? Adik-adik jangan lupa, ia lebih senang mengikuti dan bermain. 4. Apa akibatnya apabila tanaman adik-adik tidak dirawat dengan baik? Tanaman layu dan akan mati. Jika kamu memiliki tanaman, bagaimana caramu dalam merawat tanaman tersebut? Dengan cara menyiram dan memberi pupuk secara teratur. Sekian dan terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu. Baik. Kalian sudah berdiskusi tentang melahap dan kewajiban dalam merawat tanaman. Sekali lagi, apa kewajiban dalam merawat tanaman? Kewajiban kita itu yang bagaimana? Kewajiban kita dalam merawat tanaman. Menyiram dan memberi pupuk secara teratur. Yang kedua, membersihkan tanaman dari gulma atau tanaman pengganggu. Yang ketiga, menanam kembali tanaman baru atau reboisasi. Iya, itulah tepuk tangan dulu. Itulah kewajiban kita. Terus hak tadi memperoleh udara segar, memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh air bersih. Baik, kerjaan nanti tolong dikumpulkan. Baik, setelah kita mengerjakan PKBD, sekarang kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu materi bahasa Indonesia tentang ciri-ciri pertanyaan yang baik. Siapa bisa menjelaskan atau menyebutkan ciri-ciri pertanyaan yang baik? Ya. Kalimatnya harus sesuai dengan topik yang Kalimatnya harus sesuai dengan topik yang dibahas. dibahas. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, siapa bisa? Ya, silakan Salva. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya adik Simba atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Iya, tepuk tangan. Yang ketiga, siapa bisa? Silakan. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda bacaan tanda tanya. Iya, tepuk tangan dulu. Yang berikut, siapa bisa? Oh ya, Steph, silakan. Jawaban dari kalimat tanya bukan ya dan tidak. Iya, jawaban dari kalimat tanya bukan ya dan tidak. Tepuk tangan dulu. Yang berikut, Kalimat tanya bersifat menggali lebih banyak informasi. iya, menggali lebih banyak informasi. Tepuk tangan dulu. Baik, yang berikut, Lia. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Tepuk tangan dulu. Baik, yang terakhir, itulah ciri-ciri dari pertanyaan yang baik yang
kamu sudah sebutkan tadi. Sudah? Setelah ciri-ciri yang baik, sekarang bagaimana cara kita menyusun pertanyaan wawancara? Tadi kita sudah tahu ciri-cirinya. Sekarang bagaimana cara menyusun daftar pertanyaan wawancara yang baik? Pertanyaan wawancara yang baik, cara menyusun daftar pertanyaan wawancara yang baik. Itu yang bagaimana? Ya, silakan Dolan. Pertanyaan wawancara disusun secara runtut. Iya, tepuk tangan. Wawancara disusun secara runtut. Yang kedua, ya Salva silakan. Pertanyaan dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum menuju khusus. Pertanyaan wawancara diawali dengan pertanyaan umum akan memudahkan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai suatu hal. Iya. Dia dimulai dari hal yang umum ke hal yang khusus untuk menggali informasi. Yang ketiga, Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelanjutkan. Hal ini berarti pertanyaan wawancara harus saling berkaitan. iya, tepuk tangan dulu. Baik, itulah cara menyusun pertanyaan untuk wawancara yang baik. Baik, setelah kita tahu ciri-ciri dan cara menyusun pertanyaan wawancara yang baik, sekarang silakan anak-anak mengambil daftar pertanyaan yang kita sudah susun kemarin itu. Masing-masing sudah ada? Sudah. Nah, dari daftar pertanyaan yang kalian sudah susun, coba kalian bedakan mana pertanyaan yang baik dan mana pertanyaan yang kurang baik. Coba. Daftar pertanyaan kamu sudah tulis, toh? Sudah, ya, silakan. Pertanyaan yang baik itu yang bagaimana? Pertanyaan yang bagaimana? Pertanyaan yang baik itu pertanyaan yang bagaimana? Pertanyaan yang kurang baik dilihat dari ciri-ciri tadi. Lalu kita sudah susun daftar pertanyaan itu. Baik? Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Tepuk semangat. Huha! 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 Ya. Baik, sekarang masing-masing silakan baca apa yang sudah lihat tulis. Apa pekerjaan Dari Bapak? ya, terus baca sudah daftar pertanyaan yang kamu sudah siapkan. Cabai. Iya, terus Bagaimana cara merawat cabai? ya. Berapa lama masa untuk memanen? Iya, tepuk tangan dulu. Coba. Siapa nama Bapak? Apa pekerjaan Bapak? Sejak kapan Bapak membudidayakan cabai? Dari mana cara merawat cabai? Berapa lama masa untuk memanen? Bagaimana hasilnya? Berapa penghasilan setiapnya? Iya, tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Siapa nama Bapak? Apa pekerjaan Bapak? Sejak kapan Bapak membudidayakan cabai? Bagaimana cara merawat cabai? Berapa lama masa untuk memanen? Iya, tepuk tangan dulu. Baik, itulah pertanyaan yang baik yang sesuai dengan ciri-ciri yang kalian sudah sebutkan tadi. Berarti kamu sudah bisa membedakan pertanyaan yang baik dan pertanyaan yang kurang baik atau kurang tepat. Setiap penulisan laporan wawancara. Ya, Romana silakan. Judul atau topik wawancara, tujuan, narasumber, tempatan waktu, kesimpulan. Iya, tepuk tangan dulu. Yang pertama, judul atau topik.
Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, narasumber. Yang keempat, tempat dan waktu. Yang kelima, kesimpulan. Urutannya sudah tahu. Sekarang silakan menyusun daftar. Silakan melaporkan hasil wawancara yang kamu sudah tulis. Baik, coba. Mewawancarai petani cabai. Tujuan untuk mengetahui cara merawat tanaman cabai. Bapak Dinilo pagi hari. Setelah saya mewawancarai petani cabai, saya bisa mengetahui proses penanaman dan pemeliharaan tanaman cabai. Ulang Romana, jangan tertawakan. Baik, pakai berdiri sini berjauh. Mewawancarai petani cabai. Tujuan untuk mengetahui cara merawat cabai. Narasumber tempat dan waktu Dinilo di pagi hari. Kesimpulan, setelah saya mewawancarai petani cabai, saya bisa mengetahui proses penanaman dan pemeliharaan tanaman cabai. Iya, tepuk tangan dulu. Silakan. Mewawancarai petani cabai. Tujuannya untuk merawat tanaman cabai. Narasumber Bapak Dolar. Tempat atau waktu sore hari pukul 3. Kesimpulan dari wawancara, saya dapat mengetahui proses penanaman dan pemeliharaan tanaman cabai. Iya, tepuk tangan. Baik, yang lain bacakan apa? Judul atau topik mewawancarai petani cabai. Tujuan untuk mengetahui cara merawat tanaman cabai. Narasumber Bapak Frans. Tempat dan waktu Dinilo jam 3 sore. Kesimpulan, setelah saya mewawancarai petani cabai, saya bisa mengetahui proses penanaman dan pemeliharaan tanaman cabai. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, hebat. Tepuk tangan. Mewawancarai petani cabai. Tujuan untuk mengetahui cara merawat tanaman cabai. Narasumber Bapak Hemas. Waktu atau tempat atau waktu Dinilo pagi hari. Tujuan dari wawancara, setelah saya mewawancarai, saya bisa mengetahui cara penanaman cabai. Iya, tepuk tangan dulu. Baca, silakan. Wawancara petani cabai. Tujuan untuk mengetahui tanaman cabai. Narasumber Bapak Sarwa. Tempat dan waktu Dinilo pada hari pukul 3 sore. Baik, sudah cukup. Baik, sekarang kita sudah melaporkan hasil wawancara yang kita sudah buat. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD yang kedua. Baik, satu kelompok. Silakan. Baca langkah-langkah, kerjakan. Dikerjakan bersama-sama. Sudah.
diskusi. Baik, kelompok sana. Virgin, silakan. Perhatikan. Selamat pagi, Virgin. Saya akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, siapa yang membakar? Kedua, sejak kapan Bapak membudidayakan cabai? Yang ketiga, bagaimana cara merawat cabai? Yang keempat, berapa lama masa untuk pemanen? Yang kelima, berapa hasil setiap bulan? Semua sudah kumpulkan? Oke. Setelah kita belajar menyelesaikan LKPD ini, sekarang mari kita sama-sama membuat kesimpulan dari pelajaran kita dari awal sampai akhir ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Iya. Kesimpulan dari materi hari ini adalah: 1. Melaksanakan hak dan kewajiban memanfaatkan tanaman. 2. Ciri-ciri perencanaan yang baik. 3. Cara menyusun perencanaan yang baik. 4. Sistematika penulisan laporan wawancara. Iya, tepuk tangan dulu. Siapa lagi mau memberi kesimpulan, membuat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Siapa? Siapa yang mau memberi kesimpulan lagi, membuat kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ya? Pelajaran kita hari ini, siapa yang mau buat kesimpulan lagi? Ya, silakan. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah: yang pertama, melaksanakan hak dan kewajiban memanfaatkan tanaman. Yang kedua, ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang ketiga, cara menyusun pertanyaan yang baik. Yang keempat, sistematika penulisan laporan wawancara. Iya, kesimpulan dari materi kita hari ini yang pertama, melaksanakan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tanaman. Yang kedua, ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang ketiga, cara menyusun pertanyaan yang baik. Dan yang keempat, sistematika penulisan laporan hasil wawancara. Baik, sampai di sini. Siapa yang mau bertanya atau yang belum mengerti? Silakan. Tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mari kita kerjakan soal evaluasi. Dikerjakan masing-masing. Silakan langsung dikerjakan. Ibu guru mau mengukur apakah pelajaran kita hari ini engkau bisa kuasai atau belum. Ya, silakan. Langsung dikerjakan.
Baik, sudah? Bagaimana? Sudah atau belum? Sudah. Baik. Kalau sudah, mari kumpulkan. Baik, nanti pekerjaan ini Ibu memeriksa dan Ibu akan kembalikan dengan nilainya 1 kali. Setelah kita mengerjakan evaluasi, berarti pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi ke pembelajaran yang berikut, yaitu masih tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Baik, sebelum kita pulang, Ibu mengingatkan lagi, kita harus mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, serta menggunakan masker. Baik, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita doa. Siap berdoa. Siap. Marilah kita berdoa dalam Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maaf,